Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Ya, gibran ekonomi sirkular semakin gencar digalakan di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satunya. Sebuah studi mengatakan ada potensi penambahan PDB mencapai 642 triliun rupiah bagi Indonesia bila mau menerapkan ekonomi sirkular. Dari sektor mana saja? Kita akan ulas bersama dalam potensi 642 triliun dari ekonomi sirkular. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Kita pertama akan melihat dari mana potensi pendapatan negara 642 triliun rupiah. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dulu melihat konsep dasar dari ekonomi sirkular. Selama ini kita mengenal konsep ekonomi linear dengan prinsip beli, gunakan, buang. Tapi di ekonomi sirkular ini memiliki prinsip yang lebih dikenal dengan 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair. Nah, kita coba bahas singkat satu persatu ya. Mulai dari reduce begitu ya. Ini maksudnya mengurangi pemakaian material mentah dari alam. Lalu reuse. Reuse ini artinya optimalisasi penggunaan material supaya bisa digunakan kembali. Berikutnya recycle. Recycle atau penggunaan material hasil dari proses daur ulang. Lanjut ke recovery. Recovery ini atau proses perolehan kembali. Dan terakhir repair, yaitu memperbaiki agar bisa digunakan lagi. Jadi intinya sirkular ekonomi ini hadir untuk memisahkan pemanfaatan sumber daya alam dan dampak lingkungan yang terjadi agar bisa menghasilkan manfaat ekonomi tersendiri. Ada 3 prinsip utama dalam ekonomi sirkular. Yang pertama adalah perancangan limbah atau polusi. Ini termasuk menurunkan emisi, mengurangi aktivitas penambangan secara besar-besaran. Lalu kedua, penyimpanan produk dan bahan baku yang akan atau telah digunakan. Jadi kalau sudah dipakai jangan langsung dibuang, tapi disimpan agar bisa dimanfaatkan berulang kali. Dan terakhir ini meregenerasi sistem secara alami dan diharapkan bisa berefek pada sirkularitas ekonomi itu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan produk yang akan diproduksi. Apakah bahan dan desainnya memenuhi kriteria sirkular ekonomi dari segi teknis ataupun biologis. Artinya secara teknis ini bisa atau tidak nih digunakan berulang-ulang atau bisa tidak didaur ulang. Nah, kalau secara biologis apakah bahan dasarnya alami, bisa melewati proses pengomposan atau seperti apa begitu ya. Nah, penerapannya pada sektor industri ya bisa dari penggunaan material, plastik yang bisa terurai, pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif dan juga banyak lagi. Dan juga bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung transisi ekonomi dari linear ke sirkular, yaitu caranya dengan virtualisasi, dematerialisasi, transparansi dan intelijensi dan juga bisa langsung mendapatkan feedback. Nah, sudah lama sebenarnya secara teori dan buku diterbitkan oleh para ekonom, tapi prakteknya baru diakui PBB di atas tahun 2012. Di Indonesia sendiri proporsi ekonomi sirkular masih sangat rendah sehingga masih terbuka lebar kesempatan untuk mendalaminya. Nah, dari studi hasil kerjasama antara Bappenas dengan United Nations Development Program atau UNDP Indonesia bersama dengan pemerintah Denmark disebutkan kalau potensi PDB Indonesia bisa bertambah hingga 624 triliun rupiah dengan menerapkan ekonomi sirkular ini. Nah, ini menjadi salah satu tujuan yang digagas pemerintah. Kita akan cek seperti apa di slide berikutnya. Jadi ini jelas tujuan pertamanya adalah efisiensi begitu ya. Apapun skala bisnisnya, mau besar kecil, organisasi, individu hingga internasional semuanya membutuhkan efisiensi. Semakin efisien maka laba yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, jelas ini yang diharapkan dengan mengusung ekonomi sirkular untuk bisa meningkatkan pendapatan negara. Bahkan dari studi The Economic disebut perekonomian Indonesia ini dapat tumbuh sebesar 45 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030 dengan jumlah emisi dan sampah yang lebih rendah lewat penerapan penuh ekonomi sirkular tanpa sampah. Ini kalau dirupiahkan ya, ini kisarannya sekitar 593 sampai 642 triliun rupiah. Nah, berikutnya juga bila implementasi ini bisa dijalankan dengan baik maka berpotensi untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2030. Tentunya tidak hanya sampai sini tapi juga bisa sangat bermanfaat untuk mendukung perlindungan lingkungan yang diproyeksi bisa mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK yang cukup signifikan hingga 126 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, tentu target ini didorong oleh beberapa faktor begitu ya, termasuk produksi limbah yang lebih rendah dan penggunaan alternatif yang lebih hemat energi dan juga perpanjangan umur sumber daya. Selain membuka peluang bagi para pelaku ekonomi mendapatkan cuan dan membuka lapangan pekerjaan, artinya juga bisa mengurangi konsumsi bahan, produksi limbah dan menurunkan emisi demi mendapatkan lingkungan yang lebih sehat. Lalu Bappenas mengatakan ada 5 sektor ekonomi yang menjadi prioritas. Apa saja? Kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi yang pertama ini adalah sektor industri makanan dan minuman, lalu ada tekstil, lalu ada
perdagangan grosir dan eceran yang fokus pada kemasan plastik, lalu konstruksi dan juga elektronik begitu ya. Alasannya karena dalam sektor prioritas ini ada 3 kriteria, yaitu ada potensi ekonomi, sirkularitas, dan aspek hubungan pemangku kepentingan di setiap sektornya. Nah, 5 sektor ini diperkirakan berkontribusi hingga 33% dari PDB dan mempekerjakan lebih dari 43 juta orang. Nah, untuk itu konsep ini telah dimasukkan ke Visi Indonesia 2045 dan juga diintegrasikan ke dalam RPJMN alias Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. Jadi selain diharapkan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional, juga bisa mendorong kelestarian lingkungan hidup. Dan sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah sebelum langkah memasukkan ke RPJMN ini. Apa saja? Kita coba cek slide berikutnya. Nah, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung ekonomi sirkular. Salah satunya adalah kerjasama dengan Belanda. Ini sebenarnya sudah berlangsung selama 20 tahun begitu ya. Memang tidak spesifik menuliskan ekonomi sirkular dalam MOU, tapi dalam kunjungan terakhir Raja Belanda ke Indonesia di 2020 lalu, ini sempat disebutkan juga salah satu poin untuk mendukung kerjasama di bidang pengelolaan air, wabah, hingga sampah. Nah, kalau menurut Presiden, kerjasama dengan Belanda ini nilainya bisa mencapai investasi hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan itu 14 triliun rupiah. Nah, Indonesia juga sudah 4 kali menggelar salah satu forum bernama Indonesia Circular Economy Forum atau ICEF yang kerap bekerja sama dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Di 2019, ICEF ini digelar bekerja sama dengan pemerintah Norwegia, Denmark, Finlandia, dan juga Belanda. Terakhir kalau kita lihat di rilis yang disampaikan oleh Bappenas, ini juga merupakan studi yang merupakan kerjasama dengan negara Denmark. Bahkan di 2017, Kementerian Lingkungan Hidup ini juga sudah menandatangani MOU dengan Denmark tentang pengelolaan sampah dan juga ekonomi sirkular begitu ya, dituliskan begitu. Dan juga dilanjutkan dengan proyek pengelolaan limbah padat dan kerjasama proyek Sustainable Island Initiative di bidang energi dan lingkungan. Ya, kita harapkan semakin banyak kerjasama di sektor ini supaya bisa segera terwujud ekonomi sirkular dan menantangkan ratusan triliun untuk PDB Indonesia.